Sudah 8 bulan sejak serangan pertama dimulai di jalur Gaza, tetapi Israel belum mencapai tujuan akhirnya yaitu menghilangkan Hamas sepenuhnya. Meskipun telah menggunakan peralatan tempur canggih dan mengeluarkan anggaran besar, serta melakukan berbagai upaya untuk menghancurkan terowongan bawah tanah guna memblokir persembunyian pejuang Palestina, belum ada perubahan signifikan yang terjadi. Pasukan IDF telah melakukan berbagai operasi dan berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya, namun mereka kesulitan mendeteksi keberadaan Hamas. Akhirnya, muncul pertanyaan yang terus ditanyakan oleh banyak pihak, termasuk Israel, di manakah lokasi pejuang Hamas Palestina? Berikut adalah penjelasannya. Ketika Amerika berusaha untuk mengakhiri konflik antara Israel dan Hamas dengan cepat, kepemimpinan Israel tampaknya bertekad untuk terus maju. Dalam pidato besar pertamanya yang menguraikan solusi terhadap konflik Gaza awal bulan ini, bahwa Israel tidak akan menyetujui gencatan senjata permanen sampai kemampuan militer dan pemerintahan Hamas dihancurkan, semua sandera dibebaskan, dan Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel. Tentara Israel mengkonfirmasi bahwa upaya untuk menghancurkan Hamas masih belum selesai, dengan faksi militer yang tersisa di kota selatan Rafah dan pertempuran yang terus berlanjut di utara Gaza. Hamas terus meluncurkan roket ke Israel meskipun intensitasnya dilaporkan jauh lebih rendah dibandingkan bulan-bulan awal perang. Netanyahu mengakui bahwa menghilangkan sepenuhnya ideologi Hamas yang menguasai Gaza sejak 2007 adalah mustahil. Israel, dengan segala usaha tambahan dalam bentuk sokongan senjata dan dukungan dari Amerika Serikat, ternyata belum mampu membuat Hamas benar-benar lenyap. Mengapa Hamas begitu sulit untuk dimusnahkan meskipun telah menghabiskan waktu yang lama, sumber daya besar, dan menggunakan alat perang yang canggih? Lokasi mereka yang terus tidak diketahui oleh Israel menjadi salah satu faktor utama yang membuat sulitnya mengakhiri keberadaan Hamas secara keseluruhan. Hamas selalu bergerak secara rahasia. Mengapa Israel bisa lengah pada 7 Oktober 2023 lalu? Sumber yang dekat dengan Hamas menyebutkan bahwa pejuang Palestina menggunakan taktik intelijen tak terduga, yang membuat Israel salah membaca situasi beberapa bulan sebelum serangan. Publik mendapatkan kesan bahwa Hamas tidak ingin terlihat berkonflik dengan Israel, padahal sebenarnya mereka sedang mempersiapkan operasi masif. Tidak ada yang benar-benar tahu di mana para pejuang Hamas berada. Yahya Sinwar, pemimpin Hamas, misalnya, adalah salah satu petinggi Hamas yang paling dicari oleh militer dan intelijen Israel, bahkan sebelum perang besar pecah di Gaza. Kehadirannya terakhir kali terdeteksi saat ia menghadiri pemakaman Presiden Iran, Ebrahim Raisi, pada Mei lalu. Kenyataan paling sulit bagi IDF adalah bahwa perang ini tidak seperti perang lainnya. Banyak pergerakan krusial Hamas terjadi di bawah tanah, membuat mereka sangat sulit dilacak. Hamas sering bersembunyi di terowongan bawah tanah, sehingga keberadaan mereka sulit ditemukan. Jika Israel kerap mengumumkan tiap langkah yang akan ditempuh dalam perang, Hamas lebih memilih untuk menjaga informasi mereka tetap tertutup dan tidak membagikan lokasi terbaru mereka. Selain itu, Israel sempat menuduh para pemimpin Hamas di jalur Gaza bersembunyi di misi diplomatik asing untuk menghindari pelacakan oleh pasukan Israel, tetapi tuduhan ini belum bisa dikonfirmasi. Pada awal Mei lalu, kabar mengenai persiapan operasi militer Israel di Jabaliyah muncul setelah Israel mengidentifikasi upaya Hamas untuk berkumpul kembali di sana. Operasi ini dapat dianggap sebagai yang kedua setelah operasi pertama pada bulan-bulan awal serangan darat Israel dilancarkan. Meskipun demikian, pada akhirnya Hamas dipastikan tidak berada di sana saat operasi dimulai. Pada 31 Mei, militer Israel mengumumkan bahwa operasi di Jabaliyah telah selesai. IDF melalui laporan yang dilaporkan oleh VOA menyatakan bahwa mereka berhasil menghabisi ratusan anggota militan Hamas, menghancurkan puluhan sasaran dan kompleks tempur, serta menemukan ratusan senjata api selama operasi di bagian timur Jabaliyah. Selain itu, Israel mengklaim telah menghancurkan lebih dari 10 km terowongan bawah tanah Hamas di wilayah tersebut. 7 jasad sandera yang berhasil diidentifikasi dikembalikan kepada keluarga mereka sebelum pasukan Israel menarik diri dari wilayah Gaza Utara. Benar bahwa Hamas sulit dideteksi dalam 2 operasi militer IDF di Gaza. Namun, posisi mereka sebenarnya bisa dilacak melalui sejumlah operasi militer IDF di jalur Gaza. Secara logika, memusnahkan Hamas adalah tujuan utama Israel sejak awal. Dimanapun pasukan Israel menyerang, Hamas selalu menjadi target utamanya.
Namun, dalam kondisi lapangan, Hamas terkadang menghilang entah kemana. Seolah-olah mereka memiliki banyak jalan rahasia dan lebih handal dalam memahami medan di jalur Gaza. Israel sangat menyadari bahwa rencana untuk menyerang Rafah mendapat kecaman dari banyak pihak, termasuk sekutu dekatnya, Amerika Serikat. Namun, pemimpin mereka, Benyamin Netanyahu, tetap bertekad melanjutkan operasi ini karena mereka yakin bahwa serangan terhadap Rafah adalah satu-satunya cara untuk meraih kemenangan penuh melawan Hamas. Mereka meyakini bahwa Rafah, yang merupakan tempat pengungsian jutaan warga Palestina, juga menjadi lokasi utama persembunyian Hamas. Oleh karena itu, mereka merasa perlu melanjutkan serangan untuk menghancurkan ancaman yang tersisa. Pada tanggal 7 Mei 2024, Israel akhirnya melancarkan serangan di Rafah, mengabaikan semua peringatan dari komunitas internasional. Sebagai respons terhadap serangan tersebut, Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, menembakkan sejumlah roket ke Tel Aviv pada 26 Mei sebagai tindakan balasan atas serangan terhadap warga sipil di jalur Gaza dan Rafah. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok perlawanan ini masih aktif di jalur Gaza meskipun terjadi agresi dari Israel di wilayah paling ujung Palestina. Namun, masih ada keraguan apakah Hamas masih bersembunyi di Rafah. Pertempuran sengit antara kedua belah pihak terjadi pada 30 Mei ketika militer Israel menguasai koridor Philadelphia di jalur Gaza, sebuah terowongan sepanjang 14 km di sepanjang perbatasan Gaza dengan Mesir. Menurut laporan dari sejumlah saksi yang dikutip oleh CNN, pengeboman dan tembakan keras terdengar di Rafah. Pertempuran juga dilaporkan terjadi di Rafah bagian tengah dan timur, serta di sekitar gudang bantuan. Selain Jabaliyah dan Rafah, IDF juga melancarkan operasi di beberapa titik lain di Gaza, termasuk selatan Gaza, Zaitun, Hait Hanun di tepi timur laut jalur Gaza, Bait Lahia di utara Jabaliyah, serta Hunis di selatan jalur Gaza. Aselon di Israel Selatan juga disebut-sebut sebagai tempat persembunyian Hamas dan tempat strategis bagi mereka merencanakan serangan. Sejak 7 Oktober, Ashkelon, yang sering menjadi sasaran serangan dari Gaza, juga terus-menerus diserang. Meskipun demikian, tidak ada laporan pertempuran setelah pertengahan Mei 2024 di kota tersebut.